Di sini saya akan menjelaskan tentang topik. Yang pertama ialah definisi topik. Topik adalah pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan sebuah artikel. Topik juga bisa diartikan sebagai pokok permasalahan dalam pembicaraan. Yang kedua ialah ciri-ciri topik. Topik memiliki ciri-ciri yaitu topik harus menarik perhatian pembaca atau penulis sehingga dapat menimbulkan rasa keinginan tahuan dari pembaca itu tersendiri. Yang kedua ialah topik juga harus mencakup dari semua isi cerita atau bisa dikatakan ialah topik menjadi inti dari cerita tersebut. Yang ketiga ialah topik juga harus sesuatu yang nyata. Yang keempat, topik tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, melainkan topik harus berbentuk kata yang singkat. Topik juga memiliki manfaat, yaitu dapat dipahami secara langsung dalam karangan tersebut. Yang kedua, dapat memahami total dari maksud semua isi karangan atau cerita atau artikel. Yang ketiga, dapat melihat informasi yang penting dari sebuah artikel tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam memahami sebuah tulisan. Syarat-syarat tema. Yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Yang kedua, tema dikenal dengan baik. Yang ketiga, bahan-bahannya dapat diperoleh. Yang keempat, tema dibatasi ruang lingkupnya. Fungsi tema. Yang pertama, tema merupakan elemen cerita yang mengangkat berbagai elemen penting dari sebuah narasi. Yang kedua, tema memberi pengalaman terhadap pembaca tentang konflik, pengalaman, penemuan, dan emosi karakter utama dalam sebuah karya. Yang ketiga, melalui tema, seorang penulis memberikan wawasan terhadap pembaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka-karangan. Kerangka-karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Dan ada syarat-syarat kerangka-karangan, ada 4. Yang pertama, pengungkapan maksud harus jelas. Dan yang kedua, tiap unit dalam kerangka-karangan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka-karangan harus disusun secara logis. Yang keempat, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Dan ada manfaat kerangka-karangan, ada 3. Yang pertama, mempermudah pembahasan tulisan. Yang kedua, memudahkan penulis mencari materi tambahan. Yang ketiga, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal.